Kementerian Pertahanan atau Kemhan RI ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK anggota DPR. Objek korupsi tersebut adalah kelengkapan rumah. Angka dugaan tindak pidana korupsi Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corrupti corrumper, yang artinya busuk, rusak, menggoyangkan, memutarbalik atau menyogok. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mencari keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Pengertian korupsi menurut Gunnar Wildar adalah suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran, sehingga memerlukan tindakan-tindakan penghubung terhadap si pelanggar. Jadi, tindakan korupsi merupakan tindakan di mana para pejabat publik menggelapkan uang untuk kepentingan pribadi sebagai pemuas kebutuhan kehidupannya. Jadi, korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi. Salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal, misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata untuk memperkaya diri sendiri. Menurut Gon teori, faktor-faktor penyebab korupsi yang pertama yaitu adanya keserakahan atau greed, yang kedua adanya kesempatan atau opportunity, yang ketiga adanya kebutuhan atau need, yang keempat adanya pengungkapan atau ekspor. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang berkaitan dengan individu pelaku korupsi, organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan untuk melakukan kecurangan. Faktor-faktor kebutuhan erat dengan individu-individu untuk menunjang kehidupannya yang wajar. Dan faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku tersebut ditemukan melakukan kecurangan. Faktor internal penyebab korupsi yang pertama yaitu adanya sifat tamak atau rakus. Hal ini terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak merasa puas terhadap apa yang dimiliki. Menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia termasuk harta terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum. Yang kedua yaitu gaya hidup konsumtif. Kehidupan kota besar mendorong gaya hidup konsumtif. Apabila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, hal tersebut akan membuka peluang bagi seseorang melakukan kecurangan atau korupsi demi memenuhi hajatnya. Yang ketiga yaitu moral. Seseorang yang mempunyai moral lemah termasuk keimanan, kejujuran, dan rasa malu cenderung mudah tergoda melakukan tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman sejawat, bawahan, dan pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi termasuk keluarga. Faktor eksternal penyebab korupsi yang pertama yaitu aspek sosial, nilai-nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung untuk terjadinya korupsi. Misalnya, masyarakat lebih menghargai seseorang karena kekayaan yang dimiliki. Yang kedua yaitu aspek hukum, aspek perundang-undang dan lemahnya penegak hukum. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Gaji atau pendapatan rendah tidak akan mencukupi kebutuhan hidup dan berpotensi tindakan korupsi. Pada negara dengan kekayaan sumber daya alam ditemukan lobby korup karena menawarkan kesempatan yang lebih besar untuk korupsi. Pemberantasan korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan dalam menjalankan tugasnya bebas dari kekuasaan manapun. Oleh karena itu, KPK tidak bisa bekerja sendirian untuk memberantas korupsi. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari,
atau informasi terkait tindak pidana korupsi. Masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan saran dan pendapat serta melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat ini paling tidak harus memenuhi 3 esensi, yaitu pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, kebebasan yang bertanggung jawab bagi masyarakat untuk menggunakan haknya, dan menciptakan ruang yang leluasa bagi masyarakat untuk berperan serta.